Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Urip Tisngati selaku dosen pengampu mata kuliah seminar KSDN, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat yang berjudul Pengembangan Media Pop-up Book berbasis pendidikan kebencanaan untuk meningkatkan pengetahuan dasar kebencanaan siswa sekolah dasar. Mari kita saksikan bersama. Bab 1. Ada 3 hal yang ingin saya bahas dalam bab 1. Yang pertama yaitu tentang identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam proposal ini yaitu 1. Pengetahuan dasar siswa sekolah dasar dalam menghadapi bencana masih kurang. 2. Perlu adanya pendidikan kebencanaan sebagai upaya dalam menghadapi bencana. Yang ketiga, perlu penggunaan media pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam menerima materi tentang kebencanaan. Yang kedua yaitu tentang rumusan masalah. Rumusan masalah dalam proposal ini ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana prosedur pengembangan media pop-up book berbasis pendidikan kebencanaan untuk meningkatkan pengetahuan dasar kebencanaan siswa sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana kelayakan produk media pop-up book berbasis pendidikan kebencanaan untuk meningkatkan pengetahuan dasar kebencanaan siswa sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimana hasil pengembangan media pop-up book berbasis pendidikan kebencanaan untuk meningkatkan pengetahuan dasar kebencanaan siswa sekolah dasar. Yang ketiga, yaitu spesifikasi produk yang dikembangkan. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. 1. Dari segi aspek pembelajaran. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dasar siswa terhadap pendidikan kebencanaan. Materi yang digunakan tentang konsep-konsep bencana alam tsunami. 2. Yaitu dari segi aspek model. Produk yang dihasilkan berupa pop-up book atau buku yang didesain berbentuk 3 dimensi yang dapat bergerak saat halaman buku dibuka. Bahan yang digunakan yaitu dari kertas ivory dengan tujuan agar kertas mudah dibentuk, tebal, dan kuat. Media pembelajaran pop-up book dilengkapi dengan penjelasan materi di setiap halamannya. Bab 2. Kajian teori. Kajian teori yang akan saya bahas ada 5. Yang pertama yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran menurut Danim tahun 2012 menyatakan bahwa media merupakan seperangkat alat bantu atau pelengkap yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan siswa atau peserta didik. Atau dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan seperangkat alat bantu yang digunakan oleh guru untuk menyalurkan pesan kepada peserta didik sehingga dapat membantu terciptanya proses belajar yang efektif dan menyenangkan. Yang kedua yaitu pop-up book. Pop-up book menurut Juanda tahun 2011. Pop-up book adalah sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat bergerak atau memiliki unsur 3 dimensi serta memberikan visualisasi yang menarik, mulai dari tampilan gambar yang dapat bergerak ketika halamannya dibuka. Yang ketiga yaitu pendidikan kebencanaan menurut Selby dan Kagawa tahun 2012. Pendidikan kebencanaan adalah pendidikan yang memuat materi kebencanaan dalam pendidikan formal, sehingga siswa dapat berperan dalam membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mempersiapkan dan mengatasi bencana, serta membantu peserta didik dan masyarakat untuk kembali pada kehidupan yang normal setelah terjadinya bencana. Yang keempat yaitu tentang pengetahuan kebencanaan menurut Bestari tahun 2015. Pengetahuan kebencanaan akan dibutuhkan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana karena berbagai informasi mengenai jenis bencana, gejala-gejala bencana, perkiraan daerah jangkauan bencana, prosedur penyelamatan diri, tempat untuk mengungsi, dan informasi lain yang dibutuhkan masyarakat pada sebelum, saat, dan pasca bencana itu terjadi dapat meminimalisir risiko bencana. Yang kelima yaitu tentang pengembangan media menurut Pribadi tahun 2011. Pengembangan media adalah suatu proses untuk menghasilkan produk berupa media.
Pengembangan media ini erat kaitannya dengan model-model pengembangan. Adapun model-model tersebut yaitu 1. Model AD, model Bird and Kale, model Gerald Icahn, dan model 4D. Masih di bab 2, yaitu tentang penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan adalah suatu penelitian yang sebelumnya sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan. Penelitian yang relevan dalam proposal ini yaitu ada 3. Yang pertama dari Umi Nur Rahimah tahun 2016 yang berjudul Pengembangan Media Pop-up Book IPA Materi Bumi dan Alam Semesta kelas 2 di MI Miftahul Akhlaqiyah Semarang. Yang kedua yaitu penelitian dari Alifatul Hanifah tahun 2017 yang berjudul Pengembangan Media Pop-up Book Materi Bencana Banjir untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 1 Minus Sukosewu, Gandusari, Kabupaten Blitar. Yang ketiga yaitu penelitian dari DI Pambudi tahun 2019 yang berjudul Pengembangan Media Pop-up Book sebagai edukasi mitigasi bencana bagi siswa sekolah dasar. Bab 3 yaitu tentang prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan yang saya gunakan adalah prosedur pengembangan milik Bird and Kale yang terdiri dari 10 langkah. Dari 10 langkah tersebut, saya batasi sampai langkah ke-7. Hal ini saya lakukan karena mempertimbangkan waktu dan tujuan penelitian ini hanya untuk melihat apakah produk media pembelajaran layak digunakan serta untuk melihat tingkat ketertarikan media pop-up book sebagai media untuk meningkatkan pengetahuan kebencanaan siswa sekolah dasar. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti. Yang pertama yaitu potensi dan masalah. Untuk mengetahui masalah awal dalam pengembangan media pop-up book, peneliti mengumpulkan informasi melalui studi pendahuluan dengan cara observasi langsung pada wilayah yang diteliti. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa metode pengumpulan data seperti wawancara, tes, dan dokumentasi. 3 yaitu desain media. Media yang akan peneliti desain adalah media berupa pop-up book yang berbasis pendidikan kebencanaan. Peneliti juga dapat memasukkan teknik-teknik pembuatan pop-up book serta dapat merumuskan materi yang akan digunakan dalam media pembelajaran ini. Yang keempat yaitu validasi desain. Desain yang telah disusun atau dirancang akan dinilai oleh dosen ahli materi dan dosen ahli media. Hasil dari penilaian ini akan dijadikan bahan perbaikan agar produk lebih baik. Yang kelima yaitu revisi desain. Setelah desain produk divalidasi, maka peneliti melakukan revisi terhadap desain media yang dikembangkan dengan mempertimbangkan masukan dari validator. Yang keenam yaitu uji coba media. Setelah revisi dilakukan, maka selanjutnya akan melakukan uji coba produk. Uji coba produk ini dilakukan agar dapat mengetahui kelayakan dari media yang dikembangkan. Yang terakhir yaitu revisi produk. Revisi pada tahap ini dilakukan apabila dalam pemakaian produk selama uji coba terdapat kelemahan dan kekurangan, maka dilakukan revisi berdasarkan saran yang diberikan oleh validator. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini ada wawancara, observasi, angket, tes, dan dokumentasi. Itu tadi adalah presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.